Pemirsa, di Hari Anak Nasional 23 Juli kemarin ternyata masih diwarnai kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual yang masih terjadi pada anak-anak di Indonesia. Faktor apa yang sebenarnya membuat kekerasan seksual pada anak ini sulit diberantas? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Heri Karyansyah, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung dengan Metro Pagi Prime Time, Pak Heri. Faktor apa sebenarnya, Pak, yang membuat Baik, kekerasan pada anak ini sulit diberantas? ya saya kira satu ini tentang masih rendahnya ya pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak. Yang kedua, saya kira memang penegakan hukum dalam yang bagi pelaku kekerasan seksual pada anak pada saat ini belum menimbulkan efek jerah ya, belum menimbulkan efek jerah sehingga masyarakat sehingga orang-orang yang punya perilaku seks menyimpang ini, predator anak kalau kami menyebutnya ya, ini masih berpikir bahwa menyasar anak-anak menjadi dalam aktivitas seksual itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja gitu kan. Padahal secara regulasi kita itu udah ada undang-undang tentang pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual pada anak gitu kan. Nah, tetapi memang di luar dari hal itu salah satu yang menjadi apa namanya bagi saya itu salah satu menjadi faktor penyebab juga adalah lemahnya sinergisitas antara lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum, lembaga pemerintah dan masyarakat dalam konteks perlindungan anak dari kekerasan seksual ini, gitu kan. Nah, contoh tadi kita bisa lihat dalam putusan kasasi dari 8 tahun menjadi 2 tahun, begitu kan. Padahal pemerintah pada saat ini membuat kasus kekerasan seksual itu menjadi prioritas dalam konteks penanganan perlindungan anak, gitu kan. Apalagi tambah Oke. sekarang ada undang-undang apa namanya pemberantasan kekerasan seksual itu ya, Oke, itu memang artinya ada inkonsistensi ada ya Pak dari janji yang diberikan oleh pemerintah soal mereka katanya ingin prioritas atau fokus kepada kekerasan seksual, tapi kenyataannya di level penegakan hukumnya justru tidak mencerminkan seperti itu. Tadi Anda membahas soal sinergi antar lembaga, Pak. Ini kan artinya dibutuhkan koordinasi yang baik antar lembaga, termasuk dalam hal ini Komnas PA juga bersama dengan KPAI juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Nah, tadi Anda menyatakan ini masih lemah. Lemahnya itu kenapa Pak alasannya Pak masih lemah? begini Mas, artinya bahwa setiap kelembagaan ini masih berjalan sendiri-sendiri, gitu kan, berjalan sendiri-sendiri. Hmm. Contoh Komnas Perlindungan Anak saat ini dari Januari ya, dari Januari saja sampai 2024 sampai Juli 2024 ini, itu eh, angka pelaporan kasus kekerasan seksual itu paling tinggi di Komnas Perlindungan Anak. Ada sekitar 28,9% pelaporan yang masuk di Komnas Anak itu adalah kekerasan seksual. Menurutku paling tinggi, Mas, gitu kan. Satu. Hmm. Nah, kita beberapa kali mengalami kendala pelaporan contoh ya di tingkat Polres, gitu kan. Mengalami beberapa kendala pelaporan, pelaporan tidak diterima harus orang tua dan segala macam ini begitu gitu kan. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak siapa saja diwajibkan untuk melakukan laporan polisi atau melakukan tindakan jika melihat anak dalam situasi darurat begitu kan. Satu itu gitu kan. Yang kedua eh, di antara lembaga masyarakat sendiri pun masih berjalan dengan programnya masing-masing gitu kan, sehingga dibutuhkan sinergisitas yang efektif antara lembaga-lembaga ini dan lembaga negara, lembaga penegakan hukum, lembaga masyarakat, kementerian dan masyarakat itu sendiri gitu kan, sehingga bisa menjadi sebuah sistem perlindungan anak yang lebih efektif dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual ini begitu kan. Hmm. Oke, jadi itu yang ternyata masih dibutuhkan ya sinergi dari masing-masing lembaga. Karena kalau kita lihat laporannya juga masih berbeda-beda ya Pak soal pengaduan, kemudian laporan yang masuk dari kekerasan seksual ini. Tapi Pak Heri, soal pelaporan dan pengaduan yang masuk ke lembaga-lembaga tersebut, berapa banyak sih proporsinya? Karena kan kasus itu mulai dari terlapor hingga tertangani hingga terselesaikan. Nah, berapa banyak yang hanya selesai di terlapor saja dan berapa banyak yang bisa sampai terselesaikan, Pak? Karena banyak ternyata laporan dari masyarakat yang mereka sudah melapor ke polisi tapi tidak ditangani hingga akhirnya terus terjadi kekerasan seksual tersebut. Ya, ini yang kita juga mengalami kendala sebenarnya dalam proses pelaporan di tingkat kepolisian sebenarnya ya.
Karena dari satu Polres ke Polres lain beda juga penanganan terhadap kasus kekerasan pada anak pada umumnya gitu kan. Tetapi kalau di Komnas Perlindungan Anak eh, tidak ada mediasi dalam konteks pelaporan kekerasan seksual. Jadi ketika kasus yang dilaporkan adalah kekerasan seksual, maka upaya penanganannya, pendampingannya adalah upaya pidana, gitu kan. Kita melaporkan ke pihak kepolisian, pendampingan keluarga melakukan laporan ke kepolisian dan segala macam, gitu kan. Jadi memang dalam konteks kasus kekerasan seksual yang masuk ke Komnas Anak itu semuanya pasti berakhir di ranah pidana, begitu kan. Karena nggak ada mekanisme damai di dalamnya, nggak ada mekanisme mediasi di dalamnya, begitu kan. Kecuali tadi untuk pidana-pidana lain, kekerasan seksual, kekerasan pada anak yang lain, mungkin itu ada mediasi di dalamnya ya. Nah, tetapi kalau untuk kekerasan seksual nggak ada. Mediasi Gitu itu kan. maksudnya dengan Nah, siapa, Pak Heri? contoh begini, kalau kekerasan apa namanya, kekerasan fisik anak dengan anak ini bisa kita mediasikan. eh, apa namanya, jadi masih ada membangun kesadarannya. Tetapi kalau kekerasan seksual ini nggak ada, Mas. Memang dalam undang-undang pun tidak dibolehkan, dan kebijakan kelembagaan juga kita tidak membolehkan mediasi dalam konteks kekerasan seksual. Jika terjadi ya udah kita lapor saja, gitu kan. Nah, Oke, jadi seperti akhirnya itu karena semuanya itu oke, karena tidak mungkin akan juga ya dilakukan Pak kepolisian. akan Cuma memang dimediasi dengan masalahnya pelaku tadi karena dari satu Polres ke Polres lain itu beda mekanisme penanganannya ya, nggak seragam. oke, penanganannya berbeda dari Polres ke Polres. Tapi berapa banyak sih Pak yang benar-benar serius ditangani oleh kepolisian laporan-laporan yang masuk itu, atau jangan-jangan khawatirnya ini mindsetnya sebenarnya terhadap kekerasan seksual ini masih belum se-urgent itu untuk diatasi? Sebenarnya kalau sudah jadi laporan polisi pasti berjalan, Bang ya. Berjalan juga di pihak kepolisian. Cuman memang persyaratan dari awal kita melaporkan polisi yang banyak kendala. Contoh kemarin kami mendampingin kasus kekerasan seksual di Bekasi ya, di Kota Bekasi. Nah itu pihak kepolisiannya meminta ibu kandung yang melaporkan. Tidak boleh kelembagaan melaporkan, tidak boleh orang lain melaporkan. Lah, padahal kan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap orang yang membiarkan, mengetahui dan membiarkan anak dalam situasi darurat, maka dipidana 3 tahun 6 bulan. Bayangkan, kita kalau diam-diam aja pun juga dipidana oleh undang-undang, gitu kan. Nah, ketika kita laporkan, harusnya itu menjadi bagian dari implementasi undang-undang, tetapi enggak. Pihak kepolisiannya mintanya orang tuanya yang melaporkan, gitu. Jadi saya dapat laporan dari komisioner yang menangani perkara tersebut, gitu kan. Nah, belum lagi di tempat-tempat lain, begitu kan. Nah, jadi memang tidak ada, harusnya memang ada mekanisme keseragaman tentang pelaporan tindak kekerasan seksual pada anak, dan itu harus menjadi prioritas sebenarnya di tingkat kepolisian ya, Oke, karena kan garda terdepan dalam konteks pemidanaan itu kan di pihak kepolisian, begitu kan. betul. Nah Jadi itu harusnya relevan dengan memang ada keseragaman, ada kemudahan di dalamnya bagi masyarakat dan bagi lembaga-lembaga masyarakat. Ini yang saya bilang tadi kan, pada akhirnya semuanya masih berjalan dalam perspektifnya masing-masing, gitu kan. Oke, Nah jadi harusnya ada itu relevan dengan kerjasama yang poin yang tadi jelas. disampaikan oleh Pak Heri ya. Dan mirisnya Pak, ada juga kasus yang ternyata malah ia sudah melaporkan kalau tidak salah di luar Jawa ya. Malah yang dilapori itu melecehkan sendiri begitu. Dalam hal ini aparat mendapatkan pelaporan kekerasan seksual, kemudian dengan yang diperiksa, dimasukkan ruangan, justru malah menjadi korban di situ. Jadi bagaimana Anda memandang kasus ini? Apakah memang lingkungan itu membuat korban ini takut untuk melapor sehingga banyak korban-korban di luar sana yang tidak berani untuk melapor, Pak? Ya, kalau kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap pembicaraan lapor polisi masih terbangun ya, Mas ya. Masih terbangun. Cuman begini, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu menegaskan bahwa penyidik anak itu harus tersertifikasi sebagai penyidik anak. Ada pelatihannya, begitu kan. Nah, kami menemukan di beberapa daerah, bahkan polsek saja itu PPA-nya nggak memiliki sertifikasi untuk menjadi penyidik anak. Nah, kenapa dia perlu menjadi penyidik anak? Tadi ini, gitu loh. Contoh pada kasus kekerasan seksual pada anak, korban juga pada mengalami kekerasan seksual verbal pada akhir ketika disidik, begitu kan. Betul. Membongkar terlalu jauh dan segala macam, begitu kan. Ini kan butuh keahlian bagi penyidiknya untuk bisa melakukan penyidikan secara persuasif kepada anaknya yang menjadi korban, gitu kan. Bukan lagi melakukan pendekatan-pendekatan apa namanya
pendekatan formalistik penyidikan gitu kan, berapa kali bagaimana segala ini kan pada akhirnya kan anaknya yang pada awalnya sudah terganggu secara psikologis ditanya berulang-ulang, ini kan juga menjadi masalah baru lagi gitu kan. Nah, bisa-bisa anaknya yang anak yang menjadi korban seksual itu menjadi korban lagi dalam penyidikannya begitu kan. Nah, pun begitu di tingkat kejaksaan dan kehakiman. Aparat penegak hukum itu, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman itu dalam sistem undang-undang sistem peradilan pidana anak itu memang diwajibkan tersertifikasi sebagai penyidik anak, sebagai jaksa anak, sebagai hakim anak yang memang diperuntukkan untuk penanganan perkara-perkara anak, begitu kan. Nah, ini kita menemukan di beberapa polsek malah tidak ada penyidiknya satu pun nggak ada yang tersertifikasi penyidik anak gitu. Nah, ini kan kendala baru lagi, gitu kan. Tapi mekanisme itu memang ada ya Pak ya, dan apakah Komnas PA sudah menyampaikan soal ini bersama teman-teman yang peduli tentang kekerasan seksual ini? Apa responnya? Dulu kita pernah bertemu ya dengan Kabar Eskrimnya yang sebelum sekarang ya. Kita sudah pernah sampaikan terkait dengan penyidikan anak dalam audiensi Komnas Perlindungan Anak dengan Kabar Eskrim Polri. Terkait dengan kendala-kendala penanganan kasus kekerasan anak pada umumnya di tingkat kepolisiannya. Kita sudah sampaikan sebenarnya. Nah, memang sampai saat ini juga situasinya masih sama saja ya, gitu kan. Nah, ini yang saya kira memang itu yang saya sebutkan. Bagaimana kita membangun sistem perlindungan anak tidak hanya antara kelembagaan negara dengan tugas-tugas pokok dan fungsi kenegaraannya saja, tapi keterlibatan lembaga-lembaga masyarakat itu sendiri gitu kan, yang memang harus secara bersama-sama gitu kan dengan dukungan lembaga-lembaga negara dan kementerian ini membangun mekanisme sistem perlindungan anak ini gitu kan, sehingga upaya preventif dalam kasus kekerasan anak itu bisa menjadi bagian faktor utama gitu. Nah, kan yang penting begini ya, kalau dalam konteks perlindungan anak kita masih bicara tentang penanganan kasus, kan anak sudah jadi korban nih, gitu kan. Nah, yang harus dilakukan apa? Preventif, pencegahan. Kalau memang ada terjadi kasusnya, bagaimana penanganannya, bagaimana respon di tingkat aparat penegak hukumnya, gitu kan. Bagaimana rehabilitasinya bagi anaknya, gitu kan. Siapa yang bertanggung jawab, gitu kan. Nah, ini kan menjadi penting begitu kan. Nah, itu yang saya maksud tadi ini tentang sistem perlindungan anak gitu kan. Nah, ini kalau misalnya beberapa kali mengalami kendala. Contoh di konteks rehabilitasi. Kita ke lembaga-lembaga panti pengasuhan untuk rehabilitasi, malah terkadang beberapa kali kita ditolak gitu kan. Yang kedua, ketika ada di sana perkaranya, korban dan keluarganya malah ditekan untuk tidak didampingin oleh lembaga-lembaga lain gitu loh. Ini kan nggak benar gitu kan. Jadi memang kerjasama dalam sistem perlindungan anak ini menjadi penting karena yang dibutuhkan perlindungan anak saat ini adalah sebuah sistem. Betul, malah jadi terintimidasi ya Pak ya, bukannya lebih terbuka dalam memberikan laporan, malah mereka menjadi ketakutan begitu. Nah, sekarang sudah mendapatkan gambaran secara kohesif Pak, artinya 360 derajat sistem itu harus dibangun. Tapi dari data Kemen PPPA Pak Heri, kasus kekerasan seksual ini terjadi pada usia 13-17 tahun, dan di mana korban ini kan sudah punya mekanisme pertahanan diri sebenarnya. Namun kenapa ini masih bisa terjadi ya Pak Heri? Berapa tadi umurnya? 13 tahun? 13 sampai 17 tahun, Pak. Oh ya, satu memang dalam kasus kekerasan seksual itu selalu yang pertama itu kebanyakan terjadi di lingkungan terdekat anak. Nah, satu, ada trust anak terhadap pelakunya awalnya, begitu kan. Nah, yang kedua terkadang terjadi atas dasar relasi kuasa. Ada ketergantungan di dalamnya, begitu kan. Ini bukan tentang self protection ya, bagaimana dia melindungi diri sendiri, tetapi terkadang ada tekanan di dalamnya, ada relasi kuasa di dalamnya, gitu kan. Ada trust yang sudah terbangun, sehingga ada manipulatif di dalamnya, begitu kan. Nah, yang ketiga ada juga tentang perkosaan secara gerombolan ya, yang diperkosa beberapa orang, memperkosa satu anak, ini kan juga masih terjadi sampai sekarang kasusnya ya. Gitu kan. Contoh yang kami dampingin sekarang di Rantau Prapat gitu kan, ketika divonis bebas pelaku kekerasan seksual pada anak gitu, kan luar biasa begitu kan.
Anaknya umur berapa? Ya umur 16 tahun. Kenapa bisa terjadi? Ada ketergantungan si anak dengan pelakunya, gitu loh. Terkadang secara finansial, terkadang secara apa namanya sosial, gitu kan. Kalau yang kasus di Rantau Prapat Sumatera Utara itu Oke. anaknya itu memang diurus oleh pamannya, dibiayai oleh pamannya hidupnya karena orang tuanya sudah meninggal, anaknya yatim, ibunya juga bekerja serabutan, akhirnya anaknya tinggal di rumah pamannya, bekerja di tempat pamannya, membantu di rumah pamannya, sekolah ditanggung pamannya, akhirnya terjadi kekerasan seksual pada apa namanya pada anak itu. Jadi kalau kasus Sehingga pada seperti itu sampai saat siapa yang bisa mencegah ya Pak Heri? ya harusnya kan lingkungan keluarga bisa mencegah, Mas ya. Lingkungan keluarga, tapi keluarga Lingkungan bagian dari keluarga bisa pelaku mencegah, bagaimana? lingkungan masyarakat bisa mencegah, gitu kan. Sebenarnya begini, kalau penegakan hukumnya rapi sebenarnya ya akan menimbulkan efek jerah kok, gitu loh. Oke, baik. Dan itu yang belum didapatkan ya, justru malah kita mendengar lagi-lagi berita pelaku pencabulan atau kekerasan seksual ini malah diringankan hukumannya, itu yang masih kita lihat Diringankan, ketidakkonsistenan. dibebaskan, ini kan saya kira menjadi Bahkan miris bagi kita dibebaskan. di Hari Anak Nasional ini ya. Baik, Pak Heri terima kasih sudah berbagi dengan Metro Pagi Prime Time. Semoga selalu semangat dalam mendampingi korban-korban kekerasan seksual dan kita harapkan angka ini tidak terus naik dan pemerintah bisa menjalankan janjinya untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Terima kasih Pak Heri sudah bergabung dengan Metro Pagi Prime Time. Itu tadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.